Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Sani Putri, NPM 1006030319037 dari Farmasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip HLB. HLB singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance adalah nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Semakin tinggi nilai HLB surfaktannya, maka semakin tinggi nilai kepolarannya atau semakin hidrofil. Sebaliknya, semakin rendah nilai HLB surfaktannya, maka semakin rendah kepolarannya atau hidrofob. Penentuan dan perhitungan HLB dapat berpengaruh terhadap kestabilan suatu sediaan emulsi. Metode HLB digunakan apabila emulsi yang dibuat menggunakan surfaktan yang memiliki nilai HLB, yaitu twin dan span. Twin bersifat hidrofil sehingga larut dalam fase air, sedangkan span bersifat lipofil sehingga larut dalam fase minyak. Surfaktan akan selalu berada pada antarmuka suatu cairan bila jumlah gugus hidrofil dan lipofilnya seimbang. Namun, bila surfaktan memiliki gugus hidrofil yang lebih besar atau bagian kepala yang lebih besar, maka surfaktan tersebut akan cenderung berada di fase air dengan nilai HLB yang tinggi. Sebaliknya, bila surfaktan memiliki gugus lipofil yang lebih besar, bagian ekor yang lebih panjang, maka surfaktan tersebut akan cenderung berada di fase minyak dengan nilai HLB rendah. Oleh karena itu, supaya surfaktan berada di antarmuka cairan, maka perlu dihitung HLB-nya. Salah satu cara menghitung HLB adalah menggunakan cara substitusi dengan memasukkan nilai-nilai parameter yang diketahui ke dalam persamaannya. Ini adalah persamaan untuk menghitung nilai HLB. Selanjutnya adalah Gibbs absorption. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk dibasahi. Hal tersebut terjadi karena tegangan permukaan zat sudah menurun dengan adanya penambahan surfaktan, sehingga zat tersebut dapat dibasahi kemudian terlarut. Ketika air campur surfaktan ditambahkan ke tanah kering, maka gugus lipofil atau bagian ekor surfaktan akan berikatan dengan gugus lipofil yang berada di permukaan tanah. Sedangkan gugus hidrofil atau bagian kepala akan berikatan dengan air, sehingga sudut kontak antara tanah dan air akan mengecil. Ketika ditambahkan air, maka penyerapan akan lebih meningkat. Yang terakhir adalah potensial zeta dan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai potensial zeta berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Semakin kecil nilai potensial zeta, maka semakin tinggi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga terjadi fluktuasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Sebaliknya, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka semakin rendah gaya tarik-menarik antar partikel. Pada lapisan pertama, yaitu stationary layer atau stern layer, ion tidak dapat bergerak karena ion terikat kuat dengan permukaan. Pada lapisan kedua, yaitu diffuse layer, ion dapat bergerak bebas karena lemahnya gaya tarik-menarik dengan permukaan. Pertemuan antara kedua lapisan tersebut disebut shear plane yang merupakan tempat terjadinya potensial zeta. Potensial zeta mengatur derajat tolak-menolak antara partikel terdispersi yang bermuatan sama dan saling berdekatan. Misalnya ada partikel lain yang saling berdekatan, lalu potensial zeta diturunkan, maka gaya tolak-menolak akan sangat lemah sehingga menyebabkan partikel bergabung dan mengendap. Lama-kelamaan akan terjadi fluktuasi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.